Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini saya ingin berbagi satu informasi yang mana informasi ini merupakan informasi yang membuat bahagia para honorer. Bapak Ibu, ada satu informasi yang beredar bahwa honorer dengan masa kerja 5 tahun diangkat menjadi ASN tanpa tes. Nah, ini benar atau tidak? Simak videonya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. CPNS tanpa tes ini merupakan salah satu skema penyelesaian tenaga non-ASN atau honorer yang terancam kehilangan pekerjaan di tahun 2023 adalah mengangkat non-ASN menjadi CPNS atau P3K dengan mengangkat tenaga honorer menjadi CPNS tanpa tes. Pemerintah daerah sejalan dengan keinginan dari pemerintah pusat untuk mengangkat non-ASN menjadi CPNS atau P3K. Tetapi Pemda terkendala oleh anggaran. Pemda telah mengusulkan agar non-ASN yang akan diangkat menjadi CPNS atau P3K ditanggung gajinya melewati anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Bahkan Pemda memberikan masukan agar tenaga non-ASN bisa diangkat menjadi CPNS tanpa melalui tes dengan kriteria khusus. Usulan pengangkatan non-ASN menjadi CPNS tanpa melalui tes disampaikan oleh Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Komisariat 5 se-Kalimantan, yaitu Pak Khairul. Pemda telah mengusulkan agar non-ASN yang akan diangkat menjadi CPNS atau P3K ditanggung gajinya melewati anggaran atau APBN. Bahkan Pemda memberikan masukan agar semua non-ASN itu bisa diangkat menjadi CPNS tanpa tes, tetapi dengan kriteria khusus. Khairul mengatakan bahwa misalkan dalam masa kerja di atas 10 tahun atau di atas 5 tahun dengan catatan mengubah regulasi yang semula, penganggaran dari daerah akan menjadi pengangkatan atau penganggaran pusat. Untuk tenaga non-ASN yang masih belum mempunyai masa kerja di atas 5 tahun, maka dapat diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Tenaga untuk non-ASN yang belum memenuhi masa kerja tersebut maka akan dilakukan seleksi P3K tanpa melihat kualifikasi atau jurusan pendidikan, tegasnya. Seleksi P3K cukup mempertimbangkan dalam strata ijazah bagi jabatan-jabatan P3K yang akan dibutuhkan, sambungnya. Menurut Khairul, selama ini bagi tenaga honorer sudah membantu pemerintah daerah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Khairul mengungkapkan bahwa tenaga honorer ini sudah menjadi satu bagian yang menjadi tulang punggung kita. Ia juga membeberkan alasan Pemda tetap mengangkat tenaga yang berstatus honorer walaupun terdapat larangan untuk pengangkatan non-ASN. Menurut Khairul, bahwa pemerintah pusat melarang pengangkatan bagi honorer, tetapi pada sisi yang lain melakukan moratorium pengangkatan pegawai negeri sipil atau PNS. Akibat yang dialaminya akan terjadi kekosongan jabatan sebab terdapat banyak PNS yang sudah masuk masa pensiun. Untuk mengisi kekosongan posisi jabatan PNS tersebut, maka Pemda terpaksa untuk merekrut tenaga non-ASN. Khairul menyatakan bahwa terdapat kebijakan untuk pengangkatan tenaga honorer di masing-masing daerah, dan tenaga honorer bakal mengisi kekosongan PNS. Ia juga mengkritik mengenai peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 mengenai manajemen P3K. Peraturan pemerintah nomor 49 2018 mengamanatkan bahwa penyelesaian bagi tenaga honorer paling lama 5 tahun hingga dengan 28 November tahun 2023. Tetapi penyelesaian honorer tidak bersamai dengan pengangkatan CPNS. Peraturan pemerintah nomor 49 2018 mengamanatkan bahwa penyelesaian bagi tenaga honorer paling lama 5 tahun hingga 28 November tahun 2023. Tetapi penyelesaiannya tidak bersamaan dengan pengangkatan calon pegawai negeri sipil atau PNS.
Khairul menegaskan bahwa selama masa transisi selama 5 tahun tidak dibarengi dengan pengangkatan PNS. Ia juga mencontohkan pemerintah kota Tarakan yang tidak mendapatkan formasi bagi CPNS sejak tahun 2010 yang lalu. Tarakan itu kalau nggak salah pengangkatan PNS-nya terakhir pada tahun 2010 dan 12 tahun yang lalu, ucap wali kota Tarakan tersebut. Padahal katanya terdapat banyak PNS yang sudah masuk masa pensiun. Akhirnya Pemda terpaksa untuk melakukan pengangkatan untuk tenaga honorer dalam mengisi jabatan PNS yang kosong. Khairul menyatakan bahwa guru, tenaga kesehatan, dan tenaga umum lainnya banyak yang pensiun dan harus diganti untuk mengisi kekosongan posisi jabatan. Tetapi tidak ada PNS-nya, mau tidak mau daerah harus memijaki dengan mengangkat tenaga honorer. Nah, ini satu informasi Bapak Ibu, salah satu daerah bahwa untuk menanggulangi atau menangani permasalahan honorer yaitu tak lain yaitu untuk diangkat menjadi CPNS maupun P3K pada tahun 2023. Demikian informasinya, semoga hal ini bisa terrealisasi dan bisa menjadi kenyataan. Kiranya Bapak Ibu honorer bisa berbahagia oleh karena status bisa berubah dari honorer menjadi ASN, baik P3K maupun PNS. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.